Halo kaum mager, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Selamat datang di channel Mager Santai. Pada video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Jack Reacher Never Go Back yang rilis pada tahun 2016. Film ini kelanjutan dari seri sebelumnya dan link videonya sudah saya sertakan di deskripsi. Film yang dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Tom Cruise menceritakan seorang mantan polisi militer bernama Jack Reacher. Dia menyelidiki sebuah kasus konspirasi pemerintah yang menjebak seorang perwira militer. Lalu bagaimana aksi Jack Reacher membongkar kejahatan tersebut? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 4 pria yang terkapar tak berdaya setelah mereka dihajar oleh seseorang yang sedang duduk santai di sebuah bar. Akibat kejadian tersebut membuat para polisi mendatangi pria itu dengan menodongkan pistolnya. See your hands. Slowly. Dan ternyata dia adalah seorang mantan polisi militer yang bernama Jack Reacher. Degree felony in this state, Mr. Setelah diborgol, Jack malah mengancam para oknum polisi itu bahwa Mayor Susan akan mengutus polisi militer untuk menangkap mereka karena mereka telah terlibat melakukan bisnis jual beli manusia di tanah militer Amerika. Tak berselang lama, apa yang dikatakan Jack Reacher benar-benar terjadi. Who the hell are you? Kemudian Jack menelpon Susan. Dia berterima kasih karena telah membantunya dari masalah. Setelah kejadian itu, kini mereka pun semakin lama semakin dekat. Dan akhirnya Jack memutuskan mengunjungi Susan di markasnya yang berada di Washington DC. Dulunya Jack Reacher juga bertugas di sana saat dia menjabat sebagai mayor. Jack Reacher for Major Turner. Sesampainya di sana, Jack malah bertemu dengan Morgan, yaitu orang yang menggantikan posisinya Susan. Ternyata Susan telah ditahan terkait tuduhan menjadi mata-mata untuk pihak musuh. Mendengar hal itu, Jack tidak percaya apa yang dikatakan Morgan. Dia mulai mencari informasi dari pengacara Susan yang bernama Samsul. Jack diberitahu bahwa Susan saat ini tidak bisa ditemui karena sedang ditahan di penjara. Kemudian Jack mendapat kabar yang mengejutkan karena ada seorang anak yang mengklaim dan menggugat bahwa Jack adalah ayahnya. Saat Jack ngopi di warkop, 2 orang pria sedang mengawasinya. Ketika mereka lengah, tiba-tiba Jack datang lalu mengajar mereka. Dan ternyata mereka adalah anggota Parashots. Malamnya, Jack menemui seorang remaja bernama Sam yang mengaku sebagai anaknya Jack. Lalu Jack mencoba mengajaknya berbincang, tapi Sam bersikap cuek dan pergi begitu saja. Dari kejauhan, terlihat seorang pria sedang memotret mereka berdua. Esok harinya, Jack ditemui oleh Samsul dengan membawa data anak buah Susan yang terbunuh saat bertugas di Afghanistan. Karena hal ini membuat Susan ditahan dan dituduh sebagai mata-mata untuk pihak musuh. Kemudian Jack menanyakan tentang Parashots karena para anggota Parashots telah mengikutinya sejak kedatangannya di markas militer. Samsul memberitahu bahwa Parashots adalah perusahaan kontraktor swasta untuk militer Amerika. Mendengar hal itu, Jack mencurigai jika Parashots telah melakukan konspirasi dan kemungkinan Susan akan menjadi target selanjutnya. Jack meminta Samsul segera membebaskan Susan dari penjara. Malamnya Samsul didatangi oleh pria pembunuh bayaran yang disewa oleh Parashots yaitu Han. Dengan brutal, Han mengajar Samsul sampai tewas. Keesokan harinya, Jack dibawa ke markas oleh Espin. Ternyata Jack dijadikan tersangka oleh Morgan atas kematian Samsul karena sebelumnya Jack bertemu Samsul beberapa kali. Welcome back to the army, Major. You're under arrest. Terkait tuduhan itu, Jack ditahan di penjara militer. Saat berjalan menuju ruang tahanan, Jack melihat CCTV yang ternyata Susan juga ditahan di sana.
Ketika Jack sedang berbincang dengan pengacaranya, tiba-tiba ia melihat kedatangan dua pria yang mencurigakan. Saat Jack dimasukkan ke ruang tahanan, dia mengajar Espin sampai pingsan. Lalu memakai seragamnya menuju ruangan di mana Susan ditahan. Di saat yang sama, pria itu mendatangi Susan, dan tiba-tiba Jack mengajar mereka. You know who I am. What kind of car would my lawyer be driving? Mereka pun mengecoh para petugas sehingga berhasil kabur dari sana. Saat dalam pelarian, Susan memberitahu kalau dirinya menugaskan anak buahnya ke Afghanistan untuk menyelidiki ribuan senjata yang akan ditarik ke Amerika. Tapi senjata tersebut telah hilang dan anak buahnya ditembak mati dengan senjata buatan Amerika. Kemudian Susan mencoba membuka emailnya untuk mengetahui laporan yang dikirim anak buahnya sebelum mereka terbunuh. Tapi sialnya, email Susan telah terkunci dan posisi mereka juga terlacak oleh pihak militer, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, ternyata Morgan juga bekerja sama dengan para Shots. Dia menyuruh Han untuk menghabisi Jack Reacher dan Susan. Jack yang sudah tahu kalau dirinya sedang diikuti Han, mereka langsung lari dan masuk ke sebuah dapur restoran untuk menyergap Han. They made us. Maybe. Ketika Han datang, Jack langsung menyerangnya dari belakang sehingga pertarungan pun terjadi. Walaupun dikeroyok, Han berhasil mengalahkan mereka. Kemudian dua polisi datang yang membuat Jack dan Susan berhasil kabur. Hal yang sangat kesal karena telah melewatkan kesempatan dia membunuh dua polisi tersebut. Jack dan Susan menginap di sebuah hotel untuk menyusun sebuah rencana berikutnya. Keesokan harinya, mereka pun mendatangi Morgan. Jack juga mengancam Morgan agar Susan bisa mengambil data dari emailnya. Setelah berhasil menyalin data ke dalam flash disk, kemudian mereka mencetak informasi yang mereka dapat. Dengan bantuan dari mantan anak buahnya, Jack mendapatkan informasi jika sebelum anak buah Susan dibunuh di Afghanistan, mereka telah menginterogasi seorang pria bernama Alex yang merupakan anggota dari para Shots. Dan diketahui militer Amerika telah disuplai senjata oleh para Shots ketika peperangan di Afghanistan. Dan ternyata mereka juga mendapati foto Sam saat bertemu dengan Jack. Mengetahui Sam dalam bahaya, Jack dan Susan segera mendatangi rumahnya Sam. Ketika sampai di sana, mereka sudah menemui orang tua angkatnya Sam telah terbunuh. Beruntungnya, Jack berhasil menemukan Sam yang sedang bersembunyi. Dan dia berhasil selamat dari pembantaian tersebut. Setelah menenangkan Sam, mereka langsung membawanya pergi dari sana. Scene beralih ke Han yang mendatangi Morgan. Han yang mengetahui kalau Morgan telah memberi informasi kepada Jack dan Susan. Dengan brutalnya, dia memukuli Morgan hingga tewas. Jack mendapat informasi dari anak buahnya bahwa Alex tinggal di kota New Orleans. Mereka pun berangkat ke sana dengan menaiki pesawat untuk mencari Alex. Namun di dalam pesawat ternyata mereka juga diikuti oleh anggota para Shots. Satu persatu Jack berhasil melumpuhkan mereka. Sesampainya di New Orleans, mereka memutuskan melewati pintu darurat agar bisa pergi dari sana. Han yang melihat itu segera mengejar mereka bersama anak buahnya. Dan beruntungnya mereka berhasil kabur dengan cara menaiki bus, lalu menuju ke sebuah hotel untuk bersembunyi.
Ketika di hotel, Sam akhirnya mengakui tujuan dia mengaku sebagai anaknya Jack, yaitu agar mendapat uang dari Jack Reacher. Sam yang merasa bersalah, ia pun memutuskan pergi dan tak akan mengganggu kehidupan Jack. Tapi di sini Jack tidak marah dan justru akan melindunginya. Setelah itu Jack memutuskan untuk menemui istrinya Alex sendirian. Di sana Jack mendapat informasi dan selembar foto bahwa Alex telah menjadi pecandu narkoba dan tak pernah pulang ke rumahnya. Namun di perjalanan menuju ke hotel, Jack dihadang oleh komplotan Parashots. Mereka menyuruh Jack agar memberitahu keberadaan Susan. Walaupun hanya sendirian, dengan cepat Jack langsung mengajar mereka. Tetapi Han menembaki Jack dan mengancam akan membunuh Sam. Esok harinya Jack mengetahui Sam tidak ada di kamarnya, sehingga membuat Jack dan Susan sangat khawatir. Tak berselang lama Sam datang dengan mendapat informasi dari warga setempat kalau Alex berada di sebuah gedung tua tempat tinggal pecandu narkoba dan para tunawisma. Lalu Jack memperingatkan Sam supaya tidak pergi dari hotel demi keselamatannya. Setelah mendapat informasi, Jack dan Susan mendatangi tempat tersebut dan di sana mereka menemukan Alex. Susan yang sangat kesal dengan semua yang menimpanya, dia langsung menginterogasi Alex. Akhirnya Alex menjelaskan tentang fakta yang sebenarnya. Ternyata Parashots telah menjual senjata secara ilegal di Afghanistan. Namun di tengah perjalanan membawa senjata, mereka diserang dan dihabisi oleh komplotan Parashots dan hanya Alex yang selamat. Dari kejadian itu, anak buah Susan menyelidiki apa yang terjadi. Mereka memutuskan untuk menghabisi anak buah Susan dan sekaligus menjebak Susan supaya kejahatan mereka tidak terbongkar. Setelah mengetahui fakta mengenai konspirasi yang menimpanya, Susan segera menelpon Espin. Dia menyuruhnya untuk menjemput Alex sebagai saksi yang dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Take a leap of faith that you don't have anything to do with this. Malamnya, Espin mendatangi di sebuah pelabuhan untuk menjemput Alex. 2 minutes out, wait for my signal. Look, I'm en route to pick up a witness. Namun ternyata pembicaraan mereka telah disadap oleh Danny yang merupakan pemimpin dari perusahaan Parashots. Danny yang mengetahui ada saksi yang masih hidup, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Espin dan Alex. Di sana, Espin akhirnya bertemu dengan Alex. Tapi saat akan membawanya, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Danny. Dan sialnya, Alex mati tertembak, sementara Espin juga terkena tembakan di kakinya. Beruntungnya, Jack dan Susan datang tepat waktu. Mereka berdua membantu Espin dan berhasil menghabisi anak buah Parashots. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Espin memutuskan membantu Jack dan Susan untuk menyelidiki kejahatan Parashots. Kemudian mereka langsung pergi menuju ke markas Parashots untuk memeriksa senjata yang telah diselundupkan. Scene beralih ke Sam yang sendirian di hotel. Dia memesan makanan dengan kartu kredit. Dari transaksi tersebut, Danny bisa melacak keberadaan Sam. Dia langsung menyuruh Han untuk menangkapnya. Di waktu yang sama, mereka mendatangi markas Parashots dan berhasil menerobos masuk. Di sana, mereka akan memeriksa senjata yang hilang. Suasana pun menjadi tegang ketika mereka saling menodongkan pistol. Tak berselang lama Danny datang dan Susan langsung menyuruhnya untuk membuka peti-peti yang berisi senjata. Open it. Open it. Ternyata isi dalam peti tersebut adalah senjata yang masih utuh sebagaimana mestinya. Karena dugaan Susan tidak terbukti tentang Parashots yang menjual senjata ilegal, Susan kembali ditahan oleh Espin. Jack yang melihat ada yang tidak beres dengan peti tersebut, dia kembali memeriksanya.
Melihat itu, Danny sangat panik dan menyuruh anak buahnya menembak Jack. Tapi dengan sigap, Espen melindungi Jack Reacher. Saat diperiksa, ternyata Jack menemukan bahan narkoba di dalam senjata itu untuk mereka selundupkan ke luar negeri. Get him out of here. Sementara Sam melihat Han bersama anak buahnya telah tiba di hotel. Sam yang sangat panik, dia menelpon Jack untuk meminta bantuan. Jack dan Susan langsung bergegas menyelamatkannya. Jack dan Susan berpencar untuk mencari keberadaan Sam yang berusaha kabur dari kejaran Han. Akhirnya Jack melihat Sam sedang dikejar oleh Han dan para anak buahnya. Dengan sekuat tenaga, Jack mencoba menyusul mereka. Namun sialnya, Han lebih dulu berhasil menangkap Sam. Melihat kedatangan Jack, Han mengancam akan menjatuhkan Sam dari gedung. Okay. My life for hers. Tanpa diduga, Sam bisa melepaskan diri. Dengan cepat, Jack mendorongnya sampai jatuh dari atas gedung. Ternyata Han masih sanggup berdiri dan langsung mengajar Jack yang masih kesakitan. Jack berusaha melawan dengan tenaga yang tersisa dan berhasil membalikkan keadaan. Dengan brutalnya, Jack mengajar Han sampai sekarat. Tanpa ampun, Jack mematahkan lehernya dan menjatuhkannya dari atas gedung. Look at me. Possibly have this conversation some other time. Singkat cerita, akhirnya kejahatan para sos terungkap dan Susan terbebas dari segala tuduhan. Dia pun kembali bertugas dan menjabat sebagai mayor di kepolisian militer. Dan Susan sangat berterima kasih kepada Jack Reacher karena telah menyelamatkan hidupnya. Kemudian Jack mengunjungi Sam di sekolahnya. Terlihat Sam sangat menyayangi Jack dan menganggap Jack seperti ayahnya yang telah melindunginya. Film pun diakhiri dengan Jack yang kembali menjalani kehidupannya dengan bebas. Oke lur, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mimin minta maaf karena masih banyak kekurangan dan see you next time.